Abu-abu, hitam. Abu lagi, putihnya sedikit. Lah ini abu-abu semua. Duh, ngebosenin dan cowok banget gak sih? Mana yang buat ceweknya? Lucu banget. Aku sih nggak ngerti ya sama pembuat keyboard-keyboard di market. Aneh banget deh arahnya. Fungsinya cuma buat ngetik. Teknologi udah nggak bisa maju. Udah mentok juga. Malah lebih sibuk bikin bongkahan besi yang harganya tuh nyampe 40 juta. Orang-orang yang bikin keyboard selama ini apa nggak mikir ya buat masuk ke market kita para cewek-cewek? Padahal cewek-cewek itu rela banget loh untuk bayar harga yang overpriced. Kamu nggak percaya? Lihat deh, kalau kalian para cowok-cowok habis potong rambut, mukanya pasti langsung berubah. Kalau aku yang potong rambut, ya keluar-keluar rambutnya cuma muter-muter aja. Tapi kamu suka kan? Dan coba aku tanya kamu, perawatan muka cowok tuh ada apa aja sih? Sabun cuci muka aja. Udah kan? Jauh-jauh juga kayaknya sunscreen doang deh. Kamu tahu nggak perawatan cewek ada apa aja? Ada eyelash extension, harus retouch sebulan sekali biar bulu matanya tetap cetar. Ada IPL biar keteknya glowing minimal sekali sebulan. Dan ada juga treatment HIFU biar kulitnya kenceng yang harus dilakukan beberapa kali baru kelihatan hasilnya. Dan listnya tuh panjang banget. Kamu lihat aja deh di klinik kecantikan. Terus t-shirt cowok paling mahal berapa? Paling 100 atau nggak 200 ribu. Ini yang bahannya cuma setengah ini 200 ribu loh minimal. Tapi aku cocok kan? Belum selesai loh, aku belum ngomongin makeup, luluran di kamar mandi, treatment biar langsing, rambut, alis, bulu mata, hidung, bibir, dagu, gigi, dada, ketek, lengan, tangan, kuku tangan, perut, pusar, pinggang, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau udah dikasih kartu ajaib Aladin ini, rasanya pengen gesek-gesek terus deh. Kamu udah ngerti kan kalau apa yang nempel di kulit sama yang bisa dipegang tangan cewek tuh semuanya butuh duit. Makanya aku nggak ngerti gitu. Kenapa ya brand-brand keyboard yang teknologinya udah mentok nggak cepet-cepet penetrasi ke market cewek? Untung ada silver. Lihat kan, lucu banget. Ada pink, purple, sama ada retro red gitu. Love banget deh. Da Silver juga ngerti cewek banget loh, karena harganya overpriced dibanding fiturnya. Tapi lucu banget warna-warnanya buat mata kita, para cewek-cewek. Yang pink yang koneksinya cuma bisa kabel aja tanpa hot swap itu harganya di 70 US dollar. Nah yang purple cuma bisa kabel aja tapi bisa hot swap itu 90 US dollar. Dan yang putih retro red bisa triple connection dan fitur lainnya udah paling lengkap deh. Itu harganya di 120 US dollar. Kalau kamu cowok pasti kamu tahu deh ini tuh mahal banget tapi cocok banget kan sama aku. Dan kalau kamu mau beliin aku, udah tahu kan cari aku di mana? Oh ya, jangan lupa pakai kode GTID buat dapetin diskon tambahan. Lumayan kan diskonnya, bisa buat kita pergi ngedate. Yang buat aku suka, arah kabelnya ini bisa aku sesuaiin dengan meja aku, mau ke kiri, kanan, atau dari tengah. Dan aku juga suka layoutnya yang motong bagian numpadnya, jadi gerakan mouse aku bisa lebih leluasa. Aku lebih suka numpad yang pasang sendiri, terpisah gitu, dan taruh di atas mousepadnya. Karena jarang aku pakai, tapi sekalinya butuh, pasti dia nyebelin banget kalau mesti masukin angka pakai row angka di atas Q ini. Dan aku juga suka banget arrow key yang full dan posisinya paling kanan bawah. Tapi sayang, posisi tombol delete-nya aku agak kurang suka sih, agak nggak biasa gitu sama posisinya. Buat tipe yang wireless, tempat simpan dongle-nya juga rapi, ada di bagian kanan atas, tinggal di slide deh bagian logonya. Dan yang paling asik, feel ketikannya kayak squishy gitu. Kalau kamu suka yang mana suaranya? Dan Da Silver ini bener-bener ngertiin cewek banget dengan berhasil ngedesain keyboard ini biar bisa dibongkar atasannya. Tinggal di plastik kiri dan kanannya aja biar aku bisa langsung akses buat ganti switchnya. Da Silver kelihatan ngerti banget deh kalau cewek sama obeng itu agak nggak cocok gitu. Fokus keyboard buat aku ya cuman buat ngetik-ngetik aja sih, dan aku nggak mau bahas sampai ke dalam-dalamnya. Terlalu lama dan pasti ngebosenin banget deh buat kamu. Palingan yang penting itu
kalau yang tipe wireless, suatu hari nanti baterainya udah rusak, kamu tinggal cabut dan buang aja baterainya. Nah, di sini doang nih yang butuh cabut bautnya buat akses baterainya. Dah bahas keyboard mulu, ngebosenin banget. Mending aku langsung tunjukin kamu cara pakainya aja. By the way, hari ini aku baru diajarin loh gimana cara jadi gamer girl yang optimal. Sini, aku tunjukin kamu. Pastiin kamu punya meja dan bangku yang naik turun supaya kaki kamu bisa napak lantai. Dan kalau semisalnya kaki kamu ini masih terbang, kamu bisa beli bangku kecil gitu buat jadi tatakan. Atur tinggi monitornya supaya pas kamu duduk, mata kamu sejajar dengan bezel paling atas monitornya. Dan monitornya dibikin tilt gitu, supaya aim kamu bisa lebih fokus ke kepala musuh. Pastiin kamu pakai mouse dari brand ternama supaya DPI yang tertulis itu sesuai sama aslinya. Karena dari tesnya Optimum Tech, nggak semua mouse itu dituning sesuai sama dengan DPI yang ditulis. Di sini aku pakai Pulsar Glossy Edition dan mousepad para control dengan settingan 1600 DPI dan in-game sensitivity di 0,22. Nah, aku suka mousepadnya ini dibikin vertical supaya sesuai sama lebar pundak aku. Dan kalau semisal kaki monitornya gangguin posisi mousepad aku tinggal swivel monitornya biar bisa pasin posisi main aku. Nah, lihat kan, karena numpad di Dash Silver nggak ada, tangan aku gerakin mouse-nya ini tuh lebih leluasa. Aku sih tetap lebih suka yang kabel ya, supaya ngegamenya ini nggak harus mikirin baterai udah dicas atau belum. Dan tentu dong warnanya lucu-lucu. Posisi duduk itu juga penting loh, pastiin siku kamu bentuknya 90 derajat sama meja. Itu kenapa aku selalu saranin kamu untuk punya meja yang naik turun karena tinggi tiap orang beda-beda kan. Nah, pastiin juga pas kamu aim yang gerak itu siku ya, bukan pergelangan tangan, supaya meminimalisir resiko cedera dan aim kamu bisa jadi lebih konsisten dan dilatihnya lebih gampang. Terakhir, pastiin juga kamu pakai headset dari brand ternama yang berkualitas dan matiin segala fitur surround sound-nya ya. Biasa suka tuh ditulis 7.1, 5.1, semua itu kerjanya digital doang yang seringkali malah di game kompetitif kayak Valorant bisa bikin kamu bingung setiap musuh datangnya dari mana. Udah deh, kamu udah ready jadi gamer, tinggal latihan sebanyak-banyaknya untuk latih muscle memory yang ada di lengan kanan kamu ini. Nah, pastiin juga kamu jangan lupa invest di monitor dengan hertz yang tinggi biar latihan kamu lebih cepat jadi jago ya. Kalau menurut kamu, aku cocoknya pakai keyboard yang warna apa? Aku tunggu di bawah ya. Dan jangan lupa, aku udah bikin videonya enak dan gampang buat kamu nonton. Kalau kamu belum ngerti, aku tunggu kamu di awal ya. Akhirnya, aku punya juga brand yang bisa bikin setup aku jadi lucu-lucu gitu. Aku rasanya tuh happy banget. Dan aku juga seneng banget dari tadi kamu mau liatin dan temenin aku sampai selesai. Kalau kamu mau cari aku, udah tahu kan caranya? Aku Tirza, love you. Killing me with questions, sorry I can't answer any of them. 부재중 전화도 받지 못해 cause I'm dealing with a little bit of worry, some panic and overthinking. 내 안에 시끄러운 잡은 소리밖에 안 들려. 재밌는 걸린 나 흐릿해 현실과는 미래 gotta make